Baik, di sini saya sudah bersama dengan kakak yang cantik. Sebelumnya kakak boleh perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfia. Baik, di sini saya akan menanyakan tanggapan kakak tentang kasus yang sedang beredar saat ini, yaitu tentang draft final RKUHP, hina DPR, polisi dan lembaga negara diancam penjara 1,5 tahun. Bagaimana pendapat kakak? Kalau menurut saya pribadi sih, undang-undang itu kan harusnya bersifat tidak subjektif ya, kayak misalkan mengkhususkan gitu. Jadi menurut saya harusnya jika lebih diperketat untuk undang-undang penghinaan, seharusnya untuk halayak umum, bukan untuk khusus hanya pemerintah saja gitu. Jadi ya adanya lah keterbukaan terhadap perketatan undang-undang untuk misalkan penghinaan pada masyarakat juga gitu, jadi tidak subjektif kepada siapa gitu. Baik, terus untuk harapan atau solusi yang diinginkan mengenai kasus ini bagaimana? Harapannya untuk perancangan undang-undang lebih terbuka dan tidak subjektif, itu saja sih. Terus untuk kebebasan pendapat sendiri, ya setiap manusia gitu berhak untuk bebas berpendapat, kecuali pendapat-pendapat yang memang tidak boleh untuk diasumsikan gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Sebelumnya, apa boleh saya tahu nama Teteh siapa? Nama saya Diana Cahyaningrum. Baik, Teh, menurut pandangan Teteh, tanggapan tentang kasus hina DPR, Polri, dan lembaga negara diancam penjara 1,5 tahun bagaimana? Menurut saya sih, bebas berpendapat itu kan hak asasi manusia. Jadi walaupun banyak yang berpendapat negatif, tapi juga banyak juga yang berpendapat positif juga yang bisa dijadikan sebagai acuan kinerja pemerintah untuk kedepannya. Harapan atau solusi apa yang diinginkan mengenai kasus tersebut, Teh? Menurut saya sih ya, saya harap lembaga pemerintah lebih membebaskan masyarakat tentang berpendapat, karena di samping pendapat negatif juga masih banyak masyarakat yang berpendapat positif tentang lembaga negara tersebut, yang bisa dijadikan acuan ataupun landasan pemerintah untuk kinerja ke depannya. Baik, terima kasih Teh sebelumnya. Boleh tahu nama Tetehnya siapa? Saya Siti Fatimah, mahasiswa pendidikan fisika Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Baik, Teh, saya akan menanyakan bagaimana tanggapan Teteh tentang draft final RKUHP hina DPR, Polri, dan lembaga negara diancam penjara 1,5 tahun. Menurut Teteh itu bagaimana ya? Menurut saya, hasil dari draft final rancangan kitab undang-undang tentang hukum pidana sedikit banyaknya mendiskriminasi terhadap hak asasi manusia tentang kebebasan berpendapat. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena sebelumnya dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan tentang kebebasan berpendapat. Lantas, mengapa sekarang ketika rakyat ingin menyampaikan pendapat atau aspirasinya justru terancam hukuman pidana? Jika benar demikian, maka menurut saya DPR gagal menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dalam mewakili suara rakyat. Baik, apa harapan Teteh adanya kasus tersebut? Harapan saya semoga kedepannya pemerintahan dapat lebih terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak ada lagi diskriminasi terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya ataupun aspirasinya. Baik, Teh, terima kasih atas waktunya. Halo, Kak, namanya siapa ya? Asal dari mana? Oh, aku Lisa, asalnya dari Universitas Negeri Semarang. Kakak tahu nggak sih mengenai draft final RKUHP hina DPR, Polri, dan lembaga negara diancam penjara 1,5 tahun? Oh iya, itu aku udah baca kok. Pendapat kakak gimana mengenai kasus tersebut? Oh, menurut aku adanya kasus draft RKUHP ini menimbulkan pro dan kontra sih di kalangan masyarakat. Dari beberapa sumber yang aku baca juga, draft RKUHP ini menimbulkan masalah khususnya bagi mahasiswa sebagai penyalur suara dan aspirasi bagi masyarakat. Terus draft RKUHP ini juga dinilai tidak transparan dan menganggap pemerintah itu anti kritik terhadap kebijakan presiden dan pemerintah. Lalu untuk harapan atau solusinya menurut kakak itu gimana? Kalau kasus ini harapan saya pada lembaga yang berwenang untuk segera merevisi dan mengkaji ulang
RKUHP ini untuk kedepannya agar tidak multitafsir serta tidak bersifat kesewenang-wenangan. Terima kasih Kak. Boleh tahu dengan ibu siapa ini? Saya Maria Alfitia SPDI. Menurut pandangan ibu, bagaimana tanggapan mengenai draft final RKUHP hina DPR, Polri dan lembaga negara diancam penjara 1,5 tahun? Sebetulnya rakyat Indonesia itu memang mempunyai kebebasan berpendapat, karena kita mempunyai pasal-pasal yang mengatur setiap masyarakat, setiap individu, warga negara Indonesia itu mempunyai kebebasan untuk berpendapat, beraspirasi, mengeluarkan pendapatnya. Tapi dalam bentuk penghinaan sendiri tentu itu tidak tepat. Walaupun memang mempunyai hak untuk berpendapat, tapi kita harus bisa membedakan aspirasi dan hinaan. Ya, jadi ketika ada kritik, saran, aspirasi, pendapat, harus ada sebuah wadah yang melingkupi itu. Jadi tidak akan menimbulkan arogansi masyarakat, ya, khususnya yang nantinya akan menimbulkan penghinaan pada pemerintahan, TNI, Polri. Jadi benar-benar harus ada wadah yang menaungi aspirasi-aspirasi, ya, apalagi untuk wakil-wakil rakyat, begitu. Untuk harapan atau solusi yang diinginkan, yaitu tadi, jadi harus membentuk sebuah wadah, sebuah lembaga yang bisa menaungi masyarakat, atau khususnya ya biasanya pemuda yang lebih kritisi, ya, mahasiswa yang gampang sekali mengkritisi pemerintahan, TNI, Polri, ya, bisa menaungi, bisa mewadahi ketika masyarakat, khususnya pemuda-pemudi yang ingin menyalurkan aspirasinya, menyalurkan pendapatnya. Setelah melihat tayangan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kasus tersebut, yang ternyata masih banyak menuai kontra dari berbagai kalangan elemen yang ada di Indonesia. RKUHP yang dirancang memuat pasal-pasal yang sepertinya membawa dampak yang kurang baik atau bahkan memang tidak baik untuk rakyat Indonesia. Kebebasan berpendapat seakan-akan seperti dibungkam, dan yang berani berpendapat pun akan masuk ke dalam bumi. Hei, bukankah Indonesia merupakan negara demokrasi? Sepertinya pemerintah harus mengkaji ulang mengenai rancangan pasal tersebut. Dan apakah hal tersebut melanggar HAM yang ada pada setiap individu? Apakah hal tersebut hanya menguntungkan satu pihak saja? Ada sebuah kutipan yang saya rasa tepat untuk hal ini. Kutipan ini saya kutip dari Wicituku, yang isinya, bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa sudah tidak bisa dibantah, kebenaran